Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, sedanten keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, sedanten mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, sedanten Kiai Said Asrori, sedanten ingkang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng, mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng pundi-pundi pun daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak apal Quran nggih, senengane deres. Mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula mun pamit teng Jogja, teng pundi-pundi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula kepengin tradisi-tradisi ngaji niki kula nyuwun putu-putu Mbah Mus niki wonten Rafi, wonten Sami sedanten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Kiai Bisri niku murid saking Kiai Khalil. Kalian Kiai Misbah. Kula sing jare wong akeh ni jare wong akeh. Ketoke nggih tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku nggih anut kiai-kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel. Merga lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wit iku. Mboten nyebut maknane napa niku. Teng Kiai Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak putu-putu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Mergi sekali saingan mbek kula niku menang kula, kadose muhibine kathah kula. Mergi piyambake niku nak kepengin diarani tawaduk ya ngaku nak tawaduk. Mlepuke ngono kok ngaku tawaduk. Jare ndredeg kok mlepuk ra barbar niku kan. Oh, manjen. Lho kula niki mazlum. Dari awal Gus Bak gak kenekan. Lah wis kadung dituduh menisan kan iki. Terus niki kersane piyambake gak nggawa dosa tak wales saiki kersane wa jazaa'u sayyi'atin napa sayyi'atum mislu. Kula angsal barokah fikih detail. Masyhur Kiai Khalil Harun niku riyen sayang saking Sarang. Gadah kakak riyen asmane Umar Harun. Niku alim-alime Kiai Sarang Fiddaurisani Kiai Umar Harun. Niku sause Mbah Ghazali pendiri Sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun. Niku gadah santri riyen di antara alim-alime santri Sarang asmane Mbah Dimyati. Niku buyut kula. Terus Kiai Khalil Harun niku nggih muridé Mbah Umar Harun. Nggih murid nggih adik Mbah Umar Harun sing nglahirno mulai Mbah Dowi mulai banyak kiai. Iki kula tak cerita sanad. Niku Mbah Mas Saiful niku tiyang Sedan, Mbah Bolah niku, Mbah Bul niku. Niku riyen Mbah seneng ngaji, nggih seneng tenanan kok putune mboten ngertos. Wong tiyang Sedan niku gaya tok niku gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang Sedan niku. Pinggire sale niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu. Tiyang sing alim allamah niku nggih baca kitab, misale Al-Ibris napa Al-Iqlil napa yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Kiai Bisri maknani wa antas ma'u bainal ukhtain. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbake ya mbok nikah, adike ya mbok nikah. Pertanyaannya, mun nggak ngerasa minuman Kang, iki pun mboten. Ngaji kok ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas ma'u bainal ukhtain itu yang nyata-nyata haram adalah bainal mar'ati wa ammatiha, bainal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini.
Tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas mau benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahromiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorih, ya, teh yang sorry dari Quran dan hadis. Kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhten. Padahal ada bainal mar'ati wa amatiyah wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah waroba ibukumul lati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Nah, maksud kula niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses damel Al-Ibris, ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri ku laris kepenaan. Malah bakas duit laris. Niku repot, niku kula sengaja ngajak putu-putu karena memang kula nu mboten gadah kepentingan apa-apa, kepengin putu-putune wong alim ya ngalim. Gus kadung dicucup dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucup gelem sinau ora gelem cara kula niku masalah. Nggih mboten cara kula, cara wong akeh masalah niku. Cara kula ora dikriminal ngoten niku. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kula ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh tadi yang disebut Gus Saiful Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kula matur tegese susuk. Umpama muktamar teng ngarep omah kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula niku sering damel analogi, kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah, sing mulang kitab ahli sunnah, gini Gus yang mempertahankan ahli sunnah wal Gus Yusuf mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahli sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih pokoknya selera ngongkon wijek. Biasa ulang lagi, kula mboten rapat teng PB ini mboten krana napa. Sing rapat pun kata. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Ya ana sing rapat, ya ana sing tetep jaga keamanan. Ya ana sing rapat ketahanan pangan, ya ana sing tetep nanam napa Pak? Padi. Ya ana sing rapat teng PB, ya ana sing langsung mulang kitab ahli sunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab akidah ahli sunnah wal jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji dia cucu-cucu beliau, sorokan sudah 4 tahun kali. Ini Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan risalah tu ahli sunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kulon itu benar-benar mempertahankan mazhab ahli sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan itu nyata. Buatan rapat, buatan mulang tenan. Maksudnya kula kadang disalahno. Jenengan urus PBN ora tau rapat. Lah kon rapat ora tau mulang kitab ahli sunnah. Sakjane kula men tiyang sae, nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Pun ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, tidak harus saya kayak saya. Supaya
tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo padi. Itu juga guru-guru Madin yang selalu mengajar akidah Ahlussunnah nopo wal Jamaah. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Kula kan sering maos Al-Ibrisi Ki Bisri karena tadi kula niku kadang niku ada lafadz yang saya itu nggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Tenggene Jalalain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wit dadap, afar itu wit apa? Itu tenan ta ora, maksudnya itu di Ki Bisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Kiai napa tenan makna-makna niku. Dawe Mbah Mun niku pokoke sementing kiai ku ora goblok gak ana lafadz ya ana maknane. Terus beliau cerita, haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku kiai Jawa iso maknani haudat sekedhuk, padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta, wong untane ora ana. Tapi ana maknane. Watini nggih ngoten. Watini iku lan wit elo. Digoleki wit elo ya ora ana. Bareng saiki era global, pohon tin, buah tin ku ngerti. Terus saiki wong gak muni elo, ya tin nonton mawon. Tapi dhisik zaman wong roh tin sono maknane lan wit elo. Mulane wonten cerita ana kiai rapati alim tapi kepengin kesusu mulang. Watini lan wit alu. Muridnya protes, "Iki kula gak ada makna niku elo." Lah iya jeng wit alu kena nggo wit elo iku kena nggo alu. Mergo kadung isin. Nah itu uniknya Ki Jawa, barang ra ono iku ana maknane. Mulane kula nu anggere ana makna niku iki tenan ta ora, misale dijajal tenan wit dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdar. Digosok-gosok napa tenan jadi api napa mboten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Terus niki cerita tentang putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larise, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafadz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mau ada nikah, misalnya kalau badhe nikah no Rafi ini. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah, karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dzikrusya itu kadang memang linafsi wirihi, kadang dzikrusya itu lil ghalib, karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dzikrusya bukan karena linafsi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lil ghalib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibukum allati fi hujurikum umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu niku umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali niki cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani dhamir sa'an niku kul huwallahu ahad itu ngeten. Kul ngucap sira Muhammad dawuh sira Muhammad. Wa utahe sing mbok takokno. Wa utahe sing mbok takokno iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an faklam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Kelakuane sapa kan. Jadi mboten ben putu-putune ngerti, nek aku luwih rombahe timbang dekne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang ngono maksudnya. Ini penting kersane ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya.
Pun kula mboten malah cerita barokah ngaji wong alim barokah mboten. Yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi, yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik ngaji ra tau paham ngerti kiai barokah teko barokah mek ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kula mboten setuju ngoten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Nah, akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al-Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat, pangeranku 300 swidak. Pangeranku iku akeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa? Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa?" Terus Allah nyukani piwulang qul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno iku Allahu ahad. Jadi sampean ra usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah, ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye supaya laris, kemasane piye, tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan. Ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglothok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisane Ki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa. Seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nak cerita iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis kados kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mergo nak nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Syiakul Kalam piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Keriyen wonten santri sorogan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru wa qala lan dawuh sapa syaitanu setan. Kudune takok, lho setan kok dawuh? Quran Pak niki Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge dolin mergo ana ning Quran. Kula nu nate dhe kanca, bapak niku gak ada kanca. Hak iki lho hak wong iki jenenge dolin. Tak takoki, lha jeneng kok dolin? Bapak kula nu seneng Quran. Teng Quran wonten dolin terus anake dijenengno dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku khol-khol ni memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged nggih ampun diundang malih. Nak kula ben sowan Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojlok bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget. Tiange seneng guyon. Hak nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti jadi. Wis watuk maca ora jelas. Tapi malah akeh alumni pondok nganggur, mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Malah jare bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti jare. Dari kula niku umumno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten dingin. Tapi jelas niku kula siap lah nak cucu-cucu Ki Bisri ngaos kula. Ibris mboten usah ngaji jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al-Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng Sawi napa teng Futuhat Ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun. Kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun. Itu mengganti apa? Iradul makna. Orang itu ingin menyampaikan, kemudian bikin kata-kata, atau bikin kata-kata, kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat, ingin menyampaikan, kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang, ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula nu ya di pondok, di santri ngaji.
Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah. Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid, tidak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, nggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan, karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid, tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu, ya Mu'ad, inni uhibbuka, fakul dubura kulli sholatin, fala tadabatan dubura kulli sholatin, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Enggak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad, inni uhibbuka. Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu? Kan enggak mungkin Kanjeng Nabi itu, Saiful Yusuf. Kan enggak mungkin. Mau kenal bora, diakoni umatnya bora kan ya ora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad. Bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Yaitu dzikrus syek yang bukan linafsihi, bukan untuk menafikan. Nah, karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Syatibi, Syatibi yang Al-Usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah. Walakin tafaqquh fil mu'abbar an huwa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim. Bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, jong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, yang penting ada yang dipakai nyugui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja. Jong tamu ini tukokno sate. Ya misalnya nggak ada sate ya apa saja yang dipakai hormat. Jangan kalau nggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu kalau naik Innova nggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hada. Karena di Qurannya itu wal khaila wal bighola wal khamira litarkabuha wa zina. Nggak ada wal Innova wa alpad dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu markub, wal hamira juga apa? Markub, wal khayla wal bighola wal hamira litarkab. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanalladzi sakhkhara. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu enggak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mengke detaile kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, buyut kula niku dulure ibuke Pak Said, saking Damaran Kudus. Terus riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Iku riyen Mbah Soleh Darat, kan beliau yang Mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh Darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hashim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu. Marah alim malah lucu. Maksudnya Mbah Bayi alim alamah kok. Putune mboten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekeki fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri niru mbahmu senara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen yo kanca ku ra gelem sinau. Tak takoki, lha kowe ora kepen alim mboten Gus, mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi ra apik. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kalih. Niru alim nggih angsal, tawaduk nggih angsal. Wis monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah.
أصحاب الفضيلة حضرات المشايخ والأساتذة أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة النهدية أصحاب المدارس الإسلامية سيدي ومولاي حضرة الشيخ كي هاجي دكتور أحمد مصطفى بشري مصطفى أطال الله بقاءه ذخرا لنا والأمة المكرم أخي العزيز كي هاجي يحيى ثقوف رئيس جمعية نهضة العلماء أعزه الله بعزه وأكرمه بكرمه. Yang terhormat Wazir Syu'unid Diniyah Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil A'azzahullah, Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf Atalallah fi syihatin daimah, Katib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, siapa lagi? Oh, Wakil Ketua Umum juga Dr. Haji Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum juga Sayyidil Habib Bilal dari Krapyak, Ketua Pencaksilat Pagar Nusa. Ini bisa nguntal slender nih. Gus Nabil Harun, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia. Gambarnya banteng. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati wal hudur al-mukarram Gus Bauddin bin Nyayu Hanid binti Fatimah binti Sofiyah binti Hafsah binti Ma'sum. Nah, Kiai Ma'sum itu dua dulur namanya Nyai Fadilah. Nyai Fadilah punya putri Nyai Fatimah. Nyai Fatimah punya putra Akil. Akil punya anak saya. Jadi saya dengan Gus Bah itu, Gus Bah panggil saya Mbah. Gus Bah itu memanggil saya Mbah. Alhamdulillah fi hadhil lailatul mubarakah nataqi bikum bimunasabati dzikra wafatil marhumin masyayikh Rembang wa dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ala barakatillah. Insyaallah nahnu ahli syafa'ah. Allahumma kama jama'tana bi ahli masyayikh Rembang fi hadhil multaqa fi hadhil lailatul mubarakah ijma' bainana wa bainahum fi yaumil qaik fi yaumil akhirah. Ya Allah, seperti Engkau telah mempertemukan kita dengan masyayikh Rembang, pertemukanlah kita semua nanti di akhirat juga dengan masyayikh Rembang, almarhum al-maghfurlah Kiai Khalil Harun, Kiai Bisi Mustafa, Nyai Ma'rufah, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa ini masih 200 tahun malih masih. Ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil Islam, ta'alimil ulumil Islamiyah
Sampai sekarang belum ada duanya. Ringkas cerita, ini udah malam ringkas ceritanya lah. Belanda melarang orang Islam sekolah. Jangan sampai orang Islam pinter. Biarkan buta huruf. Yang sekolah orang Kristen, yang sekolah orang non-Muslim ke sekolah. Tahun 1902, mendadak Belanda memperbolehkan orang Islam pribumi sekolah. Tahun 1902. Kiai-kiai NU, begitu Belanda, belum ada NU, kiai-kiai pesantren. Begitu Belanda membolehkan sekolah, malah kiai pesantren mengharamkan sekolah Belanda. Gak usah jauh-jauh, ayah saya yang baru wafat tahun 90. Ayah saya wafat tahun 90, ya Kiai Winginya lah. Kiai Wingi masih. Haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Belum lagi pakai selal pendek. Walaupun laki-laki, haram. Orang saya ketok. Masya Allah. Pakai dasi haram. Mungkin yang akhirat, yang neraka, malaikat Zabaniyah melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu. Dalile man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Bu hadis, bu athar, bu khobar, bu itu. Yang penting bahasa Arab. Barang siapa mengikuti orang lain, berarti orang itu termasuk mereka. Niru Belanda berarti termasuk Belanda. Nah, kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Justru kiai-kiai mengawal, mendalami, mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren-pesantren. Non-cooperation. Gak mau pesantren terpengaruh dengan Belanda, maka pesantren eksklusif tertutup hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam. Jasanya besar sekali. Seandainya tidak ada pesantren, hari ini, kita-kitaan ini gak akan paham tafsir, hadis, ilmu tafsir, mustalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, betul bakal paham kita-kitaan sekarang ini. Kalau tidak ada kiai-kiai pesantren. Maka para ulama, para kiai pesantren luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda. Masuk sekolah. Muhammadiyah. Maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga. Apa? Menjaga, mengayomi, mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang-orang Islam, orang kota yang kerja di kantor Belanda, Islamnya tetap boten murtad. Gak ucul dari Islam, berkat dipelihara oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh, tidak ada pengajian, kajian, pendalaman ilmu Islam. Makanya jadi kayak seperti ini sekarang ini yang kita saksikan. Oh ketawa, ya seperti sekarang inilah. Ada enggak di Muhammadiyah yang alim kayak Gus Baha? Jawab, ada enggak? Ada enggak Muhammadiyah yang alim kayak Afifuddin Dimyati, Rejoso, ada enggak? Jangan enggak usah dibandingkan Kiai Sahal Mbah Mun, enggak usah. Kiai Dimyati Rois enggak usah. Dibandingkan Kiai Nom lah. Ada enggak yang alim kayak Kiai Zulfa? Itu nonton. Jadi Muhammadiyah berjasa mengawal, ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai murtad. Alhamdulillah berjasa besar. Lah Kiai NU berjasa besar, riayah wal hifadz ta'alim min ulumiddin Islam al-Islamiyah, menjaga mengawal ilmu-ilmu keislaman.
Lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama. Bukan para demonstran. Bukan. Takbir, apa itu? 212. Hampir 2 juta orang kumpul yang Monas sholat Jumat. Demo. Sawise demo itu loh, sesudahnya demo sholat Jumat itu loh. Apa Islam maju? Islam bangkit gitu? Islam berwibawa itu? Enggak, sama sekali. Tetap yang berjasa besar, menjaga, memperbesar, meningkatkan kualitas agama Islam adalah para ulama. Sejak dulu, bukan dari sekarang. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ta, ya, nun, podo. Ayo sambil sama corak kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Nah, biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran. Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid, yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah, mulai gampang baca Quran. Mulai gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf. Orang Banyumas sampai sekarang, kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sangat ngakil, insyaallah. Innallaha singun ngalim ahlussunnah wal jamaah. Sampai sekarang, gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj. Salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Memperbaiki baca Al-Qur'an. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Awas nih sesul angin lali awas. Wafat tahun 224 Hijriah. Pun sekarang tinggal enaknya kita ini silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin. Face to face. Baca Quran itu mubasyarah.
Kalau di madrasah hanya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu-satu maju, itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelanteng. Pelontang-pelanteng apa? Gak benar baca Qurannya. Memalukan, Masya Allah. Ayo, semua pesantren. Tidak boleh melupakan ta'lim qiraatil Quran. Walaupun modern kayak apa. Itu jasanya ulama itu. Ada lagi. Wah, kalau cerita jam ulamanya gak ente-ente sampai jam 4. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Kalau Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Roma Hurmuzi gampang lah. Mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet. Ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. Seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil. Rawinya dobit. Tidak pernah lupa. Apalagi kuat. Thiqah bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal. Adil. Lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan. Kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, muqata, mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyong ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar. Sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000. Diseleksi dengan metode ilmu mustalah hadis. Hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berjasa betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Ada lagi. Wah. Yang berjasa besar untuk umat Islam. Terutama orang awam. Termasuk saya ini awam. Tapi saya kalau ini awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali niku setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik. Ngajar mawon di Masjid Madinah. Lah muridnya itu Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan santri Rembang ada yang menjadi pendiri. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Ash'ari, orang Mu'tazilah, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun.
Kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya nggak masuk, nggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah berpendapat Allah tidak menciptakan syar. Kalau kita Ahlussunnah bacanya min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi contoh siapa? Manusia sendiri. Lama-lama ini kalau dilepas Mu'tazilah kebabrasan ini. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari istikharah jumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, keluar dari madhab Mu'tazilah, dirikan madhabmu sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pidato di Masjid Basrah menyatakan keluar Mu'tazilah, mendirikan madhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya, kalau bertele-tele kalau saya terangkan 2 tahun nggak selesai nih. Ringkasnya madhab Asy'ari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Ini sangat manfaat untuk orang awam. Pulang ya orang awam pulang. Kalau orang yang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, wah itu mau ikut asyir mau enggak terserah itu sih. Kita nih enggak tahu bahwa Allah punya sifat 20 kalau bukan Imam Asy'ari. Paham boten? Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Betul enggak sampean? Saya baca Quran emang Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Nah sing mimpin tahlil oleh berkat udah lumayan, udah sudut separuh. Tapi penting, berkat itu penting. Berkat itu rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya itu rajin cari berkat. Kalau pulang dari acara tahlilan atau maulid Nabi, dapat berkat, dimakan oleh anaknya 5, laki-laki semua 5 itu. Alhamdulillah. Anak 5 ini ya lumayan lah, gak bodoh-bodoh amat. Kalau Fathul Mu'in bisa lah, kalau Alfiyah Fathul Mu'in bisa. Yang pertama Kiai Ja'far, sudah wafat. Yang ketiga Mustafa Aqil, mantunya Mbah Mun. Sekarang Ketua Dewan Syariah P3. Yang ketiga Ahsin. Yang keempat Ni'amillah Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, ya lumayan lah, daripada sepi lah, lumayan. Itu dibang sepi lah. Saya pikir Masya Allah, nyun sewu. Tidak semua orang kiai, anaknya lumayan semua, enggak semua. Tapi ayah saya itu muridnya Mbah Khalil. Muridnya Mbah Khalil Harun. Mbahnya Gusmus. Di sini Hatam Alfiyah. Setelah di sini Hatam Alfiyah, pindah ke Lirboyo. Makanya saya harus datang haul di Rembang ini. Ayah saya iso moco alfiyah, iso ngaji alfiyah, hasil mondok datang Rembang. Nah kalau mboten mondok Rembang, kalau namung Lirboyo mawon kali Kerapyak. Pun 5 anak ini lumayan semua. Kenapa ya? Oh, ketemu. Karena dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan gaji. Anak yang dikasih hasil proyek. Anak yang dikasih makan apa? Aspal atau apalah, Masya Allah. Ternyata yang dikasih makan berkat lumayan semua. Alhamdulillah. Imam Asy'ari baca Quran bola-bali, wong salwangsul, tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nah ada di Qurannya tuh. Wonten. Innallaha wujud. Wonten. Orang sejawa orang tahu baca Quran orang sejawa.
Wonten boten ning ayat Quran, innallaha wujud. Wonten boten? Sami'un basir wonten? Bikulli syai'in alim wonten? Al-kulli syai'in qadir wonten? Qudrah, ilmu, hayah, hayyul qayyum wonten? Tapi Allah ada, tidak ada di Quran. Masya Allah. Coba, kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu sifat Allah wujud mutun. Saya itu, kalau bukan kan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memberanikan diri, menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal, sifat ning Qur'ane gak ono. Karena Imam Asy'ari setelah merenung, mendalami, memahami, tafakuh lah, tadabbur. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham murah ya? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Yang adakan siapa? Yang ada. Yang ada sedurunge lafal ada itu ada, sudah. Ya. Kita buktikan. Ada domir, pronoun, kata ganti, 3 bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Abdul Hamid, ana Zainab, ana Tuti. Mati kabeh bakale, mati mboten? Mati semua nanti. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Said, bukan aku Khalid, bukan aku Ibrahim, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Tuti. Mati kabeh. Tinggal aku Allah. Jadi sesungguhnya aku siapa? Sesungguh-sungguhnya aku siapa? Kita menggunakan kata aku ini adalah pinjam. Pinjam. Paham betul? Begitu pula anta. Anta Zaid, anta Abu Bakar, anta Solikin, anta Toto, anta Sukardi, anta Zainab, Maryam, mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Ibrahim, dia Solikin, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Enggak saya ulangin, paham enggak saya ulangin enggak. Lu dikira gampang apa? Ini paham ngeten orang tahu loh, paham ngeten iki. Maka tariqat Syatoriyah ne wiridan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ping 1 sampai ping piro lah. Ganti illallah, illallah, illallah supaya fokus. Dan la ilaha terlalu panjang. Melaku nang mall dis nang bakal la ilaha. Illallah baru ingat Allah. La ilaha nang mall, nang toko, nang warung, nang pasar. Illallah baru ingat Allah. Panjang. Illallah saja. Illallah, illallah, illallah. Masih kepanjangan. Allah, Allah, Allah. Masih kesuwen. Hu. Taruh apa namanya? Taruh apa namanya? Syatoriyah. Tarekote
Abdul Rauf Singkel di Aceh itu. Dan tarekatnya Syekh Muhyiddin Tasikmalaya. Tarekat Syatoria. Dikira supaya cepet-cepet eling Allah, orang eling pasar, orang eling sawah, orang eling toko mall. Jadi kesimpulannya, yang sesungguhnya aku adalah Allah, yang sesungguhnya engkau adalah Allah, yang sesungguhnya dia adalah kita ini pinjem. Pinjam betul jenengan, pinjam betul. Pirang tahun pinjemnya? Jawab, akan minta berapa tahun pinjamnya? Orang jawab, masya Allah jawab ya. Orang jawab ya. Mau berapa tahun pinjemnya? 100. Wah, mau ngising nang dipan wisan. Ngerepotin putu itu. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Terserah yang sopo baru mulai kokene dicabut pinjamannya. Itu jasanya Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud. Betul bakal niku. Dan diikuti oleh para ulama-ulama. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haram punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahrastani. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi. Fahurazi punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid As-Sanusi. As-Sanusi punya murid Al-Bajuri. Al-Bajuri punya murid Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas. Khotib punya murid Abdul Somad Palembang. Mahfud Nawawi Banten. Punya murid Mahfud Termas. Punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari punya murid Khalil Rembang. Diikuti oleh para ulama madzhab Asy'ari. Imam Ghazali itu pintere pol. Tapi semono pintere taklid nang Imam Asy'ari. Imam Ghazali pinter banget loh. Ngarang fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang ilmu kalam di Jamul Awam fi Ilmu Kalam, Al-Iqtisad fi I'tiqad, bab akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Tasawuf, Al-Muqim Ad-Dolal, Ihalumuddin, Mishkatul Anwar, Filsafat, Baqaul Falasifah, Tawhid Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah. Segitu pinternya Imam Ghazali taklid pada Imam Asy'ari. Ya Allah. Enten SAG, ya Allah. SAG keluaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Bocah sering bolos, bayar 15 juta di wisuda, SAG. Gak mau taklid pada Asy'ari. Waduh, kembali Quran dan hadis. Silakan. Sombongnya Masya Allah, SAG. Sarjana alam. Nomor 2, Imam Syafi'i. Ini panjang Syafi'i ya, ringkas saja lah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Kairo, Fustat, Mesir. Dusun Fustat namanya, di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu usianya hanya 54, tua kulo. Saya udah 71 ini. Lo 71 loh. Dikira masih nomor. Jadi orang tuh ada yang umurnya sedikit pendek tapi jembar. Imam Syafi'i. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang ngarang Majmu' 24 jilid. Belum Riyadhus Shalihin, belum Adhkar Nawawiyah dan lain-lain lah. Syarah Sahih Muslim. Umurnya 45 tahun. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, panitia tim 9 kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karno Mudakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim, 39 tahun. Ya Allah. Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara 1 lah lumayan.
Pilihan umum suara 1 lumayan. Gak ono faedah kecuali itu. Pilkada lumayan dukung sopo lah. Lumayan suara 1. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Tanah Soksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Jadi, suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Aduh. Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran enggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah yang wa ulil amri minkum lagi. Yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelit dan dijelit. Dah, sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten Quran. Wonten. Yang gak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Wonten. Sholat itu ping 5. Jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten. Maka hadis yang menjelaskan. Furidat alaikum khamsu maktubat. Ad-dhuhr, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi, kita pahami ada hadis mutawatir, marwah jam'un an jam'in lahtanul fihil kid wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Akal sampean, akal ampas klopoy sampean. Kelapa sudah diperes, sudah nggak ada apa-apanya ini, masih dimakan, masya Allah. Kasih mecin, kasih berambang, kasih berapa? Kasih cabai. Jadi otaknya dedel kayak jenengan ini, masya Allah. Hasil ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Kalau nggak seneng nasi goreng, seneng. Tapi nasinya yang anyar. Panjenengan dahar nasi goreng, nasinya sudah basi. Serong dino, pakan nang, dedel otaknya bakal ya, masya Allah. Biadi saya pun tangannya kel golok. Lawahum bengkok akan sopo zait ing golok. Faltawa mau ke dadi bengkok opo golok. Paham betul? Waktu itu saya gak paham. Setelah sekarang saya paham. Ilmu penting sekali itu. Namanya makulatul asyarah. Kategori 10. Zaidun esensi. At-tawil quantity. Al-abyad quality. Ibnu Malik relasi. Bil amsi times. Fi baitihi place. Kana mutaki posisi. Biadi saifun tangkel golok. To have. Lawahu aksi. Faltawa reaksi. Paham?
Siapa itu? Siapa orang itu? Oh itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Di mana? Gus Dur presiden. Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi namanya. Karena mutaki. Biadi Saifun. Tangannya Gus Dur nyekel golok apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu. Sudah punya kekuatan, kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu, reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori ten. Paham boten? Dipesan harus diajarkan dan guru yang ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang NU, orang santri, jangan semua-semua jadi DPR. Artinya itu artinya, jangan semua-semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk di pesantren khusus tafakuh fiddin. Gak usah anggota DPR, gak usah jadi ASN, gak usah jadi polisi, gak usah jadi camat, gak usah jadi tentara. Paham betul? Lihat tafakuh fiddin agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual. Harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang, kebutuhan sekarang. Harus kontekstual. Faslun fil hiwalati. Pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu mana gitu lah. Faslun fil syuf'ati. Pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fil salami. Pasal menjelaskan inden. Faslun fil murabahah. Profit sharing. Gitu loh. Kayak ini nganggo sarung. Gak usah pakai celana dalam. Tapi malah nih kitabnya seperti itu. Hebat banten, hebat banten. Itu namanya kontekstual namanya. Pakai sarung kayaknya, nggak usah pakai celana dalam. Tapi mengartikan istilah-istilah Fathul Qorib dengan istilahnya sekarang berlaku. Supaya keren. Hewalah. Ojo, Fathul Hilawati, pasal ini menjelaskan ligeran. Yopo ligeran. Fis salami, apa? Tempo ya? Tempo. Apa leh? Fis syuf'ati ngejogi rego. Yopo ngejogi rego. Syuf'ah, bursa saham. Itu loh. Hewan letter of credit. Paham betul? Itu namanya yatafakunya pakai fi'il mudhari. Waliyundiru qaumahum. Dan setelah pintar, setelah alim, setelah tafakuh fiddin untuk membimbing umat, menasihati umat, mendidik umat. Liyundiru juga pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Metode dakwah, metode pengajaran harus up to date. Dakwah tidak cukup hanya dengan ceramah. Dakwah tidak cukup hanya dengan khutbah, tabligh. Tapi harus kuasai digital, medsos, Google, YouTube harus kita kuasai. Paham betul? Alhamdulillah. Ya walaupun bukan ciptaan kita, tapi alhamdulillah di YouTube sudah banyak diisi oleh kita nggih. Gusmus, ceramahipun Gusmus wonten, ceramahnya Habib Umar Mutahar kata, Habib Lutfi nggih wonten, kula elek kula ya wonten lah kata. Mung sayange jenengan golek ceramah kula teng YouTube, wes pun ketemu, dirungake lah 1 jam tapi setengah jam ta. Bar niku iklan obat kuat. Apa? Kopi moncer, apalagi honeymoon, mana sekata lah. Juaran. Obat kuatnya buat nopo-nopo. Gak apa-apa obat kuat, gak apa-apa. Gambare yang menjijikkan gambarnya. Menjijikkan bagi kita. Tapi bagi anak muda menyenangkan. Itu sayang itu. Itu kalau YouTube gak di tangan kita seperti itu. Isinya wonten ceramah Gusmus wonten, ceramah Habib Lutfi wonten, Habib Umar Mutahar wonten, ceramahnya saya ada, ceramahnya adik saya Mustafa Akil ada. Tapi di sela-sela mendengarkan ceramah Mau'idhah itu ada iklan obat kuat. Gambare, Masya Allah, gambare. Yang ketawa sih langganan yang ketawanya.
dakwah melalui medsos. Kuasai medsos. Wahabi, HTI, Salafi menguasai medsos. Kita kalah. Provokasi radikalisme, bahkan sampai terorisme melalui medsos. Anak muda baca itu kalau nggak punya basic langsung terpengaruh pasti. Alladzina hajaru khuruju min jarim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo kita keluar dari rumah, membunuh atau terbunuh, jihad fi sabilillah, membunuh orang kafir atau kamu yang mati langsung diterima masuk surga, terima bidadari, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bom bunuh diri katanya apa? Jadi pengantin. Yang bunuh diri itu namanya pengantin tuh. Oh jadi pengantin katanya. Mau kawin bidadari. 5 menit mendengarkan ceramah seperti itu. Kalau yang tidak punya basic yang kuat, pasti terpengaruh. Masya Allah. Rembang betul Nabil. Rembang terus betul. Betul tinggi. Nah, Cirebon wonten teroris. Namanya Syarifuddin. Yang ngebom Masjid Polresta Cirebon lagi sholat Jumat. Ada lagi yang terlibat bom putih. Jalan Tamrin, namanya Saifuddin dari Kuningan. Dari Indramayu namanya Mu'adzam. Dari Gringsing, Batang namanya Dul Matin. Dari Pemalang namanya Umar Patek atau Hisham Bawazir. Dari Malang Pasuruan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Dari Tegal Muhammad Ali. Dari Cianjur Internasional. Sekarang di penjara Guantanamo Amerika. Dari Cianjur. Wah kalah, Rembang kalah ini, gak ada teroris Rembang. Dari Cianjur namanya Hambali, teroris internasional. Sekarang di penjara Amerika. Kalau Salim bin Mubarak, yang mana? Yang Pasuruan, mati sudah di ISIS, ikut ISIS di Suriah. Udah masuk surga sudah. Yang bu surga lah semua. Anaknya Imam Samudra berangkat ke Syria, mati sudah. Anaknya Imam Samudra. Anaknya Abu Jibril berangkat ke Suriah juga, mati juga sana. Ya Allah, golek mati syahid, tiba-tiba mati sangit. Kesimpulannya, ulama dengan pesantren sangat berjasa membangun peradaban agama Islam. Aduh lah, nek kula cerita ilmu sing antik-antik nang pesantren, ilmu arud, alah, masya Allah. Di luar pesantren nggak akan tahu itu. Demikian telah kita dengarkan bersama pengajian untuk hari ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di pengajian Gus Bak selanjutnya.